Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Ibu hari ini akan menjelaskan bab yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi harus dipahami dengan benar ya, agar tidak salah pada saat menjalankannya. Karena setiap orang juga pasti akan melaksanakan pernikahan ya. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang bab pernikahan, talak, iddah, dan rujuk. Kenapa ibu tidak hanya membahas pernikahan saja? Karena di dalam pernikahan juga mempunyai hukum-hukum sendiri. Jadi harus dijelaskan semua agar kalian tahu. Dan jika menurut kalian hal tersebut adalah negatif, agar tidak sampai dilakukan. Karena sudah mengetahui hukumnya, meskipun di dalam Islam diperbolehkan, contohnya seperti talak atau cerai. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh ibu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang hari ini ibu sampaikan mudah untuk diterima dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya, ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu bab pernikahan. Pernikahan, apa sih pernikahan itu? Ya, pernikahan yang pertama yaitu pengertiannya pengertian dari etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab yang banyak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti al-wahyi, al-domu, al-talakul, al-najmu atau ibarat an-alwat yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad. Nikah mengandung dua pengertian, yaitu arti yang sebenarnya atau hakikat dan arti kiasan atau majas. Dalam pengertian sebenarnya, kata nikah itu berarti kumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin. Lalu selanjutnya adalah hukum nikah. Dasar hukum nikah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah dan Ijma. Berbagai ulama berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh. Pada dasarnya, arti nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dalam pertalian suami istri. Lalu syarat, rukun, dan tujuan nikah. Yang pertama syarat nikah, yaitu beragama Islam bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi mempelai laki-laki dan perempuan harus seagama. Tidak boleh yang laki-laki itu Muslim, mohon maaf, dan yang perempuan itu Islam. Itu maka tidak boleh, harus salah satunya mu'alaf. Dan kalau bisa itu masuk Islam. Lalu selanjutnya adalah bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Itu yang dimaksud bukan laki-laki mahram yaitu satu persetujuan atau satu ibu atau sejenisnya. Lalu selanjutnya adalah mengetahui wali akad nikah. Penentuan wali juga penting untuk dilakukan sebelum menikah. Bagi seorang laki-laki mengetahui asal-usul seorang perempuan juga diperlukan. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Lalu selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah menurut jumhur ulama ada 5 rukun, yaitu yang pertama calon suami, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam. Pada intinya itu satu agama. Lalu yang kedua laki-laki. Yang ketiga jelas orangnya atau nasabnya atau bagaimana. Lalu selanjutnya dapat memberikan persetujuan dari orang laki-laki itu dapat memiliki persetujuan dari pihak walinya si perempuan. Lalu selanjutnya tidak terdapat halangan perkawinan. Jadi seandainya laki-laki tersebut sudah mempunyai istri dan ternyata istrinya tidak menyetujui, ternyata nikah diam-diam atau nikah siri atau seperti itu tidak boleh, harus mempunyai izin tersendiri dari istri pertama. Yang kedua adalah calon istri. Syarat-syaratnya yang pertama satu agama, perempuan sama seperti tadi laki-laki, yaitu nasabnya. Lalu dapat dimintai persetujuan dari laki-laki, dapat restu pada intinya. Lalu selanjutnya adalah tidak terdapat halangan perkawinan. Jadi seperti itu.
Lalu yang ketiga, wali nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama, Islam, sudah dewasa atau balik. Yang ketiga, mempunyai hak kawin. Yang keempat, tidak terdapat halangan perwakilan. Lalu yang keempat, saksi nikah dan syarat-syaratnya. Islam, sudah balik, minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad. Jadi paham betul dengan apa itu akad. Lalu yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul mempunyai syarat-syarat, yaitu yang pertama, adanya pernyataan pengawinan dari wali. Lalu yang kedua, adanya perkataan dari calon mempelai. Adanya memakai kata-kata nikah atau tajwid terjemah dari kedua kata tersebut. Lalu antara ijab dan kabul bersambungan, jadi tidak boleh putus-putus. Lalu yang terakhir, orang yang berkait dalam ijab dan kabul tidak sedang ikram atau umroh. Lalu yang terakhir, tujuan nikah. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi tuntutan ini adalah dengan akad nikah melalui jenjang pernikahan, bukan dengan cara yang kotor atau menjijikan, mohon maaf, seperti cara-cara orang sekarang dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain-lain. Ini untuk memenuhi sifat biologis. Jadi ada jalan untuk dihalalkan agar bisa mempunyai keturunan dan bisa memenuhi kebutuhan biologis. Lalu selanjutnya adalah bab talak. Secara etimologis, talak berarti melepas. Ikatan talak berasal dari kata ilak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dari istilah terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini atau jika talak itu berupa talak bain, maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah, jika talak berupa talak raj'i dengan menggunakan lafaz tertentu. Macam-macam talak, yaitu yang pertama talak sunni. Talak sunni ini talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Lalu yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Lalu yang ketiga, talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Lalu yang keempat, talak sahri, yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara tegas. Jadi langsung diucapkan secara tegas. Nah, itu berarti seperti mengucapkan aku cerai atau kamu telah aku cerai. Nah, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang kata-kata yang dipergunakan untuk talak sahri ada 3, yaitu talak, firaq, dan saro. Ketiga ayat itu disebut dalam Al-Quran dan hadis apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan talak syar'i, maka terjadi jatuhlah talak itu tidak dengan sendirinya sepanjang ucapannya untuk dinyatakan dalam keadaan sadar atau atas kemauannya sendiri. Lalu di pengertian talak tadi Ibu sudah menyinggungkan iddah, yaitu jadi pengertian iddah yaitu bahasa Arab yang berasal dari akar kata ada yaudu iddatan dan jamaknya adalah iddat, yang secara arti kata berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena di dalam masa itu si perempuan itu yang beriddah menunggu berlalunya waktu. Lalu yang kedua, dasar hukum iddah. Perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya, perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah. Jadi kalau seandainya wanita itu sudah hamil atau sedang menjalani masa haid, maka tidak wajib untuk menjalani masa iddah ketika ditinggal suami meninggal atau ditinggal suami bercerai. Tapi ketika istrinya itu tidak hamil atau sedang menjalankan masa haid, maka itu diharuskan masa iddah.
Lalu macam-macam iddah yaitu yang pertama kematian suami, yang kedua belum dicampuri, yang ketiga sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil, yang keempat sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan telah berhenti haidnya, yang kelima sunnah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa haid. Lalu hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah. Beberapa perkara yang harus dilakukan dan yang harus diperbolehkan. Menurut Said Sabit yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana ia dulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahnya, dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan pada firman Allah pada surat At-Talaq ayat pertama. Lalu selanjutnya rujuk. Rujuk ini biasa digunakan setelah talak dan menjalankan masa iddah. Secara etimologis, rujuk berasal dari kata raja'a yang artinya pulang atau kembali. Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'i dan dilaksanakan selama istri masih dalam keadaan iddah. Kata rujuk menurut bahasa berasal dari kata raja'a yarji'u ruj'an yang berarti kembali dan mengembalikan. Menurut syara adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesuai ditala raj'i. Rujuk dalam istilah hukum disebut raja'a. Secara arti kata berarti kembali. Sedangkan hukum rujuk yaitu sunnah, seperti talaknya orang yang tidak biasa melaksanakan kewajiban sebagai suami karena tidak keinginan sama sekali kepada istrinya. Lalu yang kedua haram, seperti talak bid'ah yang artinya talak yang berdasarkan sunnah, yaitu talak sewaktu istri sedang haid atau nifas atau suci yang telah disetujui. Lalu yang ketiga wajib, seperti talak orang yang tidak bisa bersetubuh. Yang terakhir makruh, seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut di atas. Lalu jadi kesimpulan yang semua ibu jelaskan tadi yaitu nikah adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Lalu menurut Islam, nikah dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya tersebut, calon suami dan istri, ijab kabul, ada wali, dan 2 orang saksi. Lalu yang terakhir adalah talak. Talak menurut agama Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata talak yang berarti ikatan-ikatan antara suami istri yang disebabkan oleh perkawinan telah lepas semuanya. Setelah ditalak, seseorang wanita harus menjalani masa iddah, yaitu masa menunggu. Sedangkan rujuk atau kembali menurut syara adalah kembalinya seorang suami istri kepada ikatan perkawinan dari talak raj'i yang masih dalam masa iddah dengan aturan tertentu. Jadi seperti itu kesimpulan dari materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Jika tidak, maka ibu akhiri kelas pada hari ini. Dibaca lagi ya anak-anak materinya. Ibu minggu depan akan mengadakan evaluasi materi ini. Seperti biasanya, sekian dulu dari ibu. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.